Perkenalan, nama saya Alfian Dani. Ini saya kan menjelaskan terkait tingkat kesehatan bank. Jadi ini saya jelaskan dalam rangka dapat tugas dari dosen bank bank dan lembaga keuangan lain, BLKL. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tingkat kesehatan bank. Jadi, kapan sih bank itu dikatakan sehat dan kapan bank itu, ketika apa bank itu dikatakan tidak, atau selagi sakit tidak sehat. Nah, sebenarnya di sini nanti akan saya jelaskan 4 poin. Jadi dinilai dari apa saja sih tingkat kesehatan bank itu. Jadi di sini yang dinilai adalah sejauh mana operasional kredit bank tersebut. Nah, apakah liquid atau lancar? Nah, tahukah bagaimana? Jadi gimana sih? Atau biasanya ini menggunakan NPL. Rumusnya gini, NPL sama dengan berapa sih total kredit yang bermasalah dibagi dengan berapa jumlah total kredit yang disebarkan atau yang diberikan oleh bank, total keseluruhannya. Jadi saya ulangi, total kredit bank yang bermasalah dibagi total kredit bank yang disebar atau diedarkan. Nah, dikalikan 100%. Jika total NPL 0 sampai dengan 2%, itu maka nilainya sangat baik. Bank tersebut NPL-nya dalam kondisi sangat baik. Nah, jika NPL-nya 2 sampai 5%, maka masih dalam kategori baik. Nah, jika 5% sampai 8%, nah itu masih cukup baik. Tapi ketika 8% sampai 12%, nah ini sudah mulai kurang baik atau bisa dikatakan sakit. Apalagi di atas 12%. Jelas itu tidak baik. Yang kedua adalah dinilai dari gizi-gizinya. Istilahnya good corporate governance. Nah, sebenarnya ini nggak hanya bank aja sih, melainkan di berbagai industri juga dilihat dari sisinya gizi-gizinya ini. Jadi nggak hanya soal melulu terkait kondisi gizi-gizi hanya dipraktekkan di industri keuangan, melainkan di industri lain juga digunakan untuk menentukan sejauh mana sih perusahaan ini dikatakan sehat atau enggak. Jadi komponen gizi-gizi sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah governance structure, yang kedua adalah governance process, dan yang ketiga adalah governance outcome. Begitu. Yang ketiga adalah bicara soal rentabilitas atau yang biasa dikenal dengan earning. Apaan sih itu? Jadi earning itu sejauh mana industri ini atau bank ini bisa menghasilkan keuntungan per tahunnya. Jadi berapa sih, sejauh mana sih bank ini bisa menghasilkan keuntungan atau menghasilkan laba. Terus gimana cara menilai bank ini sehat? Dinilai dari rentabilitasnya. Jadi begini, biasanya sih dikenal dengan istilah ROA ya, return of assets. Rumusnya gimana? ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikalikan 100%. Nah, jika hasilnya jika hasilnya di atas atau sama dengan lebih besar dari 1,5%, maka bisa dikatakan bank tersebut dalam kondisi sangat baik return of asetnya. Namun jika nilainya 1,25% sampai 1,5%, nah ini ya masih nggak apa-apa lah, masih cukup lah, masih baik lah. Kalau 0,5% sampai 1,25%, nah ini sudah mulai waspada. Istilahnya berada di posisi tengah-tengah. Nah, kalau berada di posisi 0,5% sampai 0%, nah ini yang sudah mulai tidak baik. Apalagi kalau di bawah 0%, tentunya ya banknya sangat sakit parah gitu. Entah stadion berapa. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian yang terakhir, yaitu terkait permodalan atau capital, atau biasanya dalam menilai bank dikenal dengan istilah CAR, Capital Adequacy Ratio. Nah, gimana sih rumusnya?
CAR sama dengan modal dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko, atau biasanya dikenal ATMR. Nah, itu dikalikan dengan 100%. Jika hasilnya CAR lebih besar dari 12%, maka kondisi bank tersebut adalah dalam kondisi sangat baik. Tapi jika di bawah 12% sampai dengan 9%, itu masih baik. Nah, kalau 8% sampai dengan 6%, itu kondisi sudah mulai agak tengah-tengah ya. Petir Pak. Nah, jika 6% ke bawah, wah itu sudah parah kondisinya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada 4 poin yang bisa untuk menilai dengan bank. Jadi yang pertama adalah terkait dengan profil resikonya, yang kedua adalah GCG, good corporate governance, dan yang ketiga adalah rentabilitasnya atau earningnya, dan yang keempat atau yang terakhir adalah capital adequacy ratio. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih.